Selanjutnya kita langsung saja menyambut pemateri yang kedua kita, yaitu Ibu Pipit. Apakah sudah siap, Ibu? Untuk materinya mau di share screen sendiri atau panitia yang menampilkan, Bu? Panitia aja. Panitia yang mempersiapkan powerpoint-nya. Ibu, waktu pemaparannya sekitar 30 menit. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi oleh narasumber kita yang ketiga, baru kita buka diskusi tanya jawab. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Pipit untuk menyampaikan materi. Selamat pagi. Materi kita hari ini peran perspektif pemerintah tentang kuliner tradisional. Bagi bisa lanjut ke slide selanjutnya. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, perannya adalah kebijakan yang diambil berkaitan dengan pengembangan kuliner itu. Yang pertama itu ada pelatihan dan bimbingan teknis yang selalu ada setiap tahunnya, baik itu pangan ataupun kerajinan. Kalau yang untuk pangan di tahun ini kita sudah beberapa kali menyelenggarakan di kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Bulan kemarin itu pelatihan pengolahan ikan di Kabupaten Seruyan dan pengolahan pangan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Terus kemudian di tempat kita juga ada fasilitasi bantuan peralatan. Di mana caranya itu teman-teman IKM mungkin yang punya usaha bisa mengajukan proposal ke dinas kami. Dalam proposal itu bisa disebutkan spek mesin yang dibutuhkan, apa, dijelaskan gitu. Daripada selama ini kebanyakan karena kita tidak pernah terima pengajuan proposal, akhirnya fasilitasi bantuan peralatan itu selalu sama dari tahun ke tahun. Air minum isi ulang lagi, air minum isi ulang lagi di desa-desa. Padahal kan kalau kayak di daerah itu tidak terlalu butuh air minum isi ulang gitu. Terus kemudian ada juga bantuan manajemen usaha, baik itu pelatihan kewirausahaan maupun pembukuan sederhana dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga ada fasilitasi promosi dan atau pameran. Kalau promosi dan ada ini kita punya satu tempat untuk membantu promosi bagi teman-teman IKM baik itu yang kerajinan maupun pangan di Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah di samping Pizza Hut. Itu kita fasilitasi untuk pemasaran. Kami menyediakan tempat, teman-teman IKM bisa menitipkan produknya yang berupa kerajinan, dan seminggu sekali pada malam Sabtu dan malam Minggu itu biasanya ada kayak kita menyediakan tempat di halaman Dekranasda itu buat teman-teman IKM berjualan gratis. Kemudian yang kedua adalah penguatan daya saing dan pendampingan IKM yang meliputi fasilitasi izin usaha, yaitu fasilitasi sekarang OSS perizinannya. Terus kemudian kita juga ada bantuan fasilitasi desain kemasan melalui rumah kemasan yang ada di Temanggung Pilung. Kemudian ada fasilitasi sertifikasi halal. Tapi sejak tahun 2022 fasilitasi sertifikasi halal ini langsung melalui Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga fasilitasi kekayaan intelektual, baik itu berupa merek, komunal, dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau PIRT itu kan kebetulan di Dinas Kesehatan. Dari kami biasanya fasilitasi bantuan penyiapan dokumen buat pengajuan PIRT-nya bisa kita bantu. Lanjut. Ini bisa kita lihat data industri kecil menengah yang ada di Kalimantan Tengah sampai tahun 2021 di kabupaten kota. Cukup banyak unit
unit produksinya dan nilai investasinya juga tinggi. Yang paling banyak itu di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kapuas. Bisa lanjut. Nah, ini adalah pemetaan unit usaha IKM yang berdasarkan industri yang ada di Kalimantan Tengah per akhir 2021. Di mana industri kecil menengah yang bergerak di bidang pangan ada 2.657 unit usaha. Kemudian sandang 768, kimia dan bahan bangunan ada 1.986, kemudian dan elektronika ada 1.948. Di mana usaha pangan ini sendiri termasuk yang tertinggi di Kalimantan Tengah dibanding jenis industri lainnya. Jadi potensi pasarnya sebenarnya sangat besar, karena kalau yang namanya kuliner, apalagi kalau enak, mau jauh kayak apa tempatnya orang pasti akan cari. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan yang telah kami laksanakan, pelatihan dan bimbingan teknis, kemudian bantuan peralatan, promosi, pameran. Pada tanggal 21 sampai 25 ini kami lagi fasilitasi pameran Krianusa di JCC Jakarta, di mana pesertanya ada beberapa IKM dari Kalimantan Tengah yang lulus kurasi. Terus kemudian penguatan daya saing itu melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, kemudian SNI, karena sekarang produk-produk itu wajib SNI. Terus kemudian GMP, Good Manufacturing Practice, ini untuk IKM pangan. Harus ada sertifikasi GMP-nya. Terus kemudian e-commerce itu kita ada fasilitasi toko elektronik, yaitu toko Kalteng Berkah. Di mana toko Kalteng Berkah sendiri kemarin baru saja dapat penghargaan gubernur inovatif di bidang ekonomi melalui toko Kalteng Berkah, karena toko Kalteng Berkah ini membantu IKM yang ada di Kalimantan Tengah dalam pemasaran secara elektronik. Terus kemudian desain kemasan. Jadi kalau teman-teman yang punya usaha nanti butuh bantuan fasilitasi desain kemasan, itu nanti bisa ke rumah kemasan di Temanggung Pilung di area pameran. Kita harganya lebih murah daripada percetakan biasa karena disubsidi pemerintah. Terus kemudian dukungan Dekranasda Kalimantan Tengah membantu dalam pengembangan pasar bagi pelaku IKM kerajinan pangan di Kalimantan Tengah. Lanjut. Dan setelah kegiatan ini, kalau teman-teman misalkan mau konsultasi sama kita ada klinik konsultasi di Ruang Kaca Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, Jalan Yoyo Sudarso nomor 1. Itu buka setiap hari kerja. Bebas gratis mau konsultasi tentang usaha teman-teman atau apa aja. Lanjut. Tadi pentingnya kita saat kita berusaha itu penting sekali bagi kita itu untuk melindungi usaha kita. Salah satunya itu melalui kekayaan intelektual. Apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak yang timbul dari daya pikir yang menghasilkan suatu proses yang berguna untuk manusia, di mana objek kekayaan intelektual itu lahir dari kemampuan manusia. Di mana hak kekayaan intelektual ini dia menganut sistem first to file. Siapa yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran sebagai pemegang hak pertama. Kayak kasus yang kemarin sempat viral, MS Glo dan PS Glo. MS Glo lebih terkenal dan lebih dulu ada daripada PS Glo. Tapi pendaftaran mereknya itu lebih dulu dilakukan oleh PS Glo. Jadi dalam sistem kekayaan intelektual itu dia tidak peduli siapa yang lebih dulu memulai usaha itu, siapa yang lebih dulu menggunakan merek itu, tapi
siapa yang pertama mendaftarkan merek tersebut di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, kita setiap tahun kita bantu pendaftarannya gratis. Jadi dibayar biaya pendaftarannya dibayar sama pemerintah. Lanjut. Kenapa pendaftaran HKI bagi IKM itu sangat penting? Yang pertama, dapat menjamin keamanan produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk. Kemudian diharapkan industri kecil menengah itu dapat memanfaatkan nilai aset untuk meningkatkan daya saing dalam berusaha. Kemudian mencegah terjadinya permasalahan dan sengketa hukum. Kekayaan intelektual sendiri ada bermacam-macam, yaitu hak cipta, merek, desain industri, indikasi geografis, komunal, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Kalau untuk kuliner sendiri bisa didaftarkan yang pertama mereknya, terus kemudian kan kuliner Kalimantan Tengah ini ada banyak kuliner tradisional. Salah satu cara untuk melindungi kuliner tradisional Kalimantan Tengah itu dengan mendaftarkan kekayaan komunalnya yang kemarin baru didaftarkan dan sedang dalam proses pendaftaran kekayaan komunal, yaitu soto Menggala Pangkalan Bun. Karena soto ini dia memiliki kekhasan dibanding soto lainnya karena dia dimakan tidak dengan nasi tapi dengan ubi yang dalam bahasa Pangkalan Bunnya disebut Manggala. Itu sedang proses pendaftaran kekayaan komunal. Lanjut. Nah, kalau fasilitasi pendaftaran HKI melalui Disdakperlin Provinsi Kalimantan Tengah itu, kita ada tim fasilitasi pendaftaran yang beranggotakan provinsi, kabupaten, kota untuk sosialisasi program dan membantu permohonan pendaftaran dari teman-teman IKM. Yang pertama itu IKM diidentifikasi dan dibimbing oleh fasilitator dari kabupaten kota, selanjutnya dikirim ke Disdakperlin untuk diperiksa kelengkapannya. Kalau misalkan tidak bisa ketemu, bisa konsultasi via WA dengan tim fasilitator kemasan yang ada di dinas kami. Terus kemudian jika dokumen telah lengkap, dilakukan pendaftaran ke Ditjen Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Setelah pendaftaran, akan ada bukti pendaftaran yang diserahkan sama kementerian. Dan biasanya proses pendaftaran merek itu bisa sampai 2 tahun paling lama, karena ada proses check and recheck dengan merek-merek lain dari seluruh Indonesia, jadi tidak boleh ada yang sama. Lanjut. Nah, peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah dalam pendampingan merek, kami mendampingi dari proses administrasi, terus kemudian klinik konsultasi yang selalu terbuka untuk teman-teman IKM setiap hari pada jam kerja. Di luar jam kerja bisa konsultasi via WA dengan kami. Terus kemudian jika ada masalah, kami berusaha akan memberikan solusi dan masukan untuk proses pendaftaran dan proses revisi desain merek ataupun logo. Kemudian pembinaan yang berkelanjutan sampai sertifikat merek terbit. Lanjut. Nah, apa sih pentingnya sertifikasi halal, terutama bagi IKM pangan? Karena sertifikasi halal itu merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen bisa lebih tenang dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Terus kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, seluruh konsumsi berupa makanan, minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, dan produk modifikasi genetik yang didistribusi di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Bahkan pemerintah mewajibkan produk yang tidak halal untuk menyatakan ketidakhalalan secara jelas pada kemasannya. Jadi
kayak sekarang itu mungkin teman-teman bisa lihat kayak di Sandwich itu dia dipisah untuk produk non halalnya ada di tempat yang terpisah dengan produk halal dan itu dikasih tulisan bahwa ini tidak halal. Lanjut. Manfaat sertifikasi halal yang pertama itu meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Karena dengan adanya label halal, maka konsumen itu tidak perlu khawatir dengan kandungan produk. Terus kemudian omset penjualan akan meningkat. Terus yang kedua, dapat memperluas pangsa pasar ke negara muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, produk teman-teman akan mudah diterima oleh negara muslim, negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga dapat meningkatkan pasar produk ke luar negeri dan memberikan dampak penjualan yang meningkat. Ini ada logo halal yang lama dan yang baru. Lanjut. Ini adalah alur proses sertifikasi halal. Yang pertama melakukan permohonan dengan pengajuan dokumen, kemudian tim BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen, selanjutnya menetapkan lembaga pemeriksa halal, kemudian memeriksa dan atau menguji kehalalan produk, selanjutnya menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal oleh MUI. Biasanya sidang berlangsung selama 3 hari, kemudian penerbitan sertifikasi halal 1 hari kerja. Jadi proses sertifikasi halal totalnya biasanya 21 hari. Lanjut. Dokumen permohonan sertifikasi halal itu adalah data pelaku usaha, kemudian nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan baku yang digunakan, proses pengolahan produk, dokumen, dan kemudian dokumen sistem jaminan halal. Sebelum pengajuan sertifikasi halal biasanya untuk IKM pangan itu wajib memiliki PIRT. Kemudian baru bisa mengajukan fasilitasi sertifikasi halal. Lanjut. Ini adalah contoh merek yang terdaftar, Bawi Dayak dan Jamu Bakulan. Bisa lanjut. Contoh hak cipta yang sudah didaftarkan, motif kelakai pada batik dan gagang dapur pada gagang dapurnya motif kelakai pada biasanya di sendok segala macam. Nah, ini adalah contoh sertifikat merek yang telah terbit milik Uluh Dipa Project. Dia produknya Bajaka, teh Bajaka dan jajahan Bajaka. Data IKM yang telah memperoleh fasilitasi halal dan kekayaan intelektual di Kalimantan Tengah periode 2019 sampai 2022. Tapi untuk tahun 2022 ini ada perubahan. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kita juga memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis, tapi sekarang fasilitasinya berpindah di Kanwil Kementerian Agama dan Satker pada Kementerian Perindustrian melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yaitu BPS PJI Kementerian Perindustrian. Terus kemudian apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga makanan tradisional agar bisa tetap dikenal. Salah satunya itu pada saat ulang tahun Kalteng kemarin kita melaksanakan Festival Mangenta. Karena sendiri Festival Mangenta itu merupakan budaya sebelum panen, sebelum upacara pernikahan yang dilakukan pada tahun ini. Pada saat ulang tahun Kalteng itu Mangenta dilakukan massal sebanyak 1.000 orang dan tercatat di MUI. Lanjut, ini kita bisa saksikan. Lanjut.
video proses pengolahan bajaka yang merupakan salah satu tanaman tradisional Kalimantan Tengah dan merupakan obat. Putar videonya. Nggak bisa ya putar videonya. Nggak jalan. Untuk kedepannya mungkin Kayu bajaka herbal tea yang mempunyai banyak manfaat bagi tubuh kita. Kayu bajaka ini mengandung senyawa antioksidan yang berfungsi melawan sel kanker. Kayu bajaka juga bisa mengobati tumor, ambeien, amandel, dan masih banyak lagi. Tersedia dengan 2 varian, yaitu kemasan teh celup dan kemasan cacahan kering. antara Pemprov dan universitas bisa bekerja sama membuat festival kuliner. Mungkin bisa dimulai dari teman-teman di UKM Bahalap ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, tadi saya terlupa untuk melewatkan membacakan CV Ibu. Jadi mungkin bisa saya bacakan di akhir segmen ini. Silahkan. Itu pasaputnya. Nah, jadi saya mau bacakan dulu kurikulum kita dari Ibu narasumber kita yang kedua. Nama Pipit Anggriati Ningrum SE, NIP 1980 0321 20 11 01 2001. Tempat tanggal lahir Watampone 21 Maret tahun 1980. Jenis kelamin perempuan. Untuk nomor handphone, jika ada yang ingin mencatat, silahkan di 0812 53899177. Instansi sekarang yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, alamat kantor di Jalan Yos Sudarso nomor 1, golongan atau ruang 3D, pangkat penata tingkat 1, jabatan penyuluh pelindak ahli media, bidang kepakaran yaitu fasilitator KM, Pemasa dan juga HKI. Untuk pengalaman pelatihan sendiri, yang pertama ada BIMTEK Wirjewelry, yang kedua ada BIMTEK Anyaman Dayak yang diaplikasikan pada perhiasan kawat, yang ketiga BIMTEK PFPP tingkat dasar, yang keempat ada BIMTEK Fasilitator GKM, yang kelima BIMTEK Fasilitator Kemasan, yang keenam adalah BIMTEK Fasilitator HKI, dan yang ketujuh BIMTEK Hias Anyaman dari Turun. Nah, itu tadi adalah kurikulum kita dari pemateri kita yang kedua, Ibu Pipit Anggraini. Terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki